Perkenalkan, saya Nina Sabrina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sintang, Kabupaten Sintang. Dan di sini saya ditemani teman saya, Ibu Yuningsih ST, guru produktif dari SMK Negeri 1 Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yun, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu ya. Alhamdulillah. Bu Yun, saya hari ini mengajak Bu Yun untuk melakukan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan supervisi akademik di kelas Bu Yun. Namun sebelum itu saya ingin terlebih dahulu menyampaikan tujuan dari supervisi akademik, yang mana tujuan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas yang belum ampuh, agar kita bisa mengetahui proses pembelajaran tersebut itu yang mana akan berpihak kepada murid. Ya. Oke, sebelum saya melakukan observasi di dalam kelas, jadi di sini pada saat praobservasi, percakapan praobservasi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bu Yun. Nah, di sini yaitu yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang akan Bu Yun sampaikan pada saat Bu Yun melakukan pembelajaran. Oke, baiklah Bu Nina. Seperti kita ketahui, Bu Nina ketahui bahwa saya ini mengajar di Mapel Produktif jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan. Kebetulan elemen yang saya ajar ini mengenai estimasi biaya konstruksi dan perumahan. Oke. Jadi di sini ya, untuk elemen estimasi biaya di sini capaian pembelajarannya ini yang saya harapkan ini peserta didik mampu menyusun rencana anggaran biaya untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini terdiri dari perhitungan volume pekerjaan, harga satuan upah, material dan alat, serta perhitungan analisis harga satuan pekerjaannya. Oke, itu capaian atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, jadi tadi saya tangkap dari pembicaraan kita, di sini ada 3 ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu salah satunya adalah peserta didik mampu menyusun rencana anggaran biaya dalam menghitung estimasi biaya konstruksi. Ya. Nah, di sini selain tujuan pembelajaran tadi, yang ingin saya tanyakan di bagian area pengembangan yang hendak dicapai itu yang bagian mananya dari proses pembelajaran di kelas? Oke, jadi area pengembangan ini saya ambil dari 2 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan dengan aspek keterampilan. Nah, untuk aspek pengetahuan sendiri, ini saya berharap peserta didik ini mengenal rencana anggaran biaya untuk pekerjaan produksi. Kemudian di aspek keterampilan, peserta didik dapat menghitung rencana anggaran biaya untuk pekerjaan produksi. Oke, jadi di area pengembangan yang hendak Bu Yun capai dalam proses pembelajaran ini, yaitu ada 2 ya Bu Yun, artinya yang pertama itu aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan. Yang mana aspek pengetahuan tadi itu yaitu anak itu bisa menghitung rencana anggaran biaya estimasinya ya, dan yang kedua keterampilannya yaitu di mana peserta didik mampu menerapkan menerapkan dari rencana anggaran biaya estimasi tersebut. Nah, setelah tadi Ibu Yun mengatakan area pengembangan yang dicapai, sekarang strategi apa yang akan Ibu siapkan pada saat Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas nantinya? Strategi pembelajaran ini yang saya pakai itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi ini diambil berdasarkan dari kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan saya akan kedepannya itu dalam pembelajaran saya akan membagi ke dalam beberapa kelompok itu sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan dari masing-masing peserta didik. Tadi udah melaksanakan strateginya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Nah, selain itu kira-kira strategi yang ingin dipersiapkan tuh apalagi itu selain modelnya atau mungkin metodenya gitu?
Jadi untuk model pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Ya, karena kita lebih ke produktifnya. Kemudian metode pembelajaran ini saya gunakan diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab dan akhirnya nanti ke penugasan. Oke, baik. Tadi strategi pembelajaran yang akan dipersiapkannya itu yang pertama tadi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial ekonomi. Yang kedua tadi model pembelajaran adalah project based learning. Terus metodenya diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan ya. Nah di sini selain strategi yang dipersiapkan tadi yang tiga itu, kira-kira media pembelajarannya seperti apa media pembelajaran yang akan disiapkan nanti pada saat dilaksanakan supervisi akademik? Jadi media pembelajaran yang digunakan ini saya akan mengambil contoh video dari YouTube. Cara perhitungannya kan biasanya ada, kemudian saya ada PowerPoint untuk slide-nya, kemudian LKPD tugasnya yang pasti ini laptop dan infokus pasti harus ada. Iya, oke, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa media pembelajarannya menggunakan video yang diambil dari YouTube tentang bagaimana cara menghitung anggaran biaya estimasi, terus melalui juga PPT ya, terus yang jelas ada infokus dan laptopnya untuk mendukung kegiatan tersebut. Percakapan kita ini kira-kira apa yang bisa ditingkatkan setelah percakapan kita bersama? Jadi dari percakapan kita ini saya bisa mendapatkan gambaran, gambaran. Nanti pada saat saya observasi media apa saja yang akan saya gunakan dan persiapan apa saja yang harus saya siapkan pada saat observasi nanti dilakukan. Jadi lebih mudah ya, lebih mudah. Oke, di sini kira-kira kapan Bu Yun akan melaksanakan proses pembelajarannya yang saya juga akan nanti melakukan supervisi di dalam kelas? Rencananya observasi saya ini terjadwal hari Senin pas tanggal 28 Oktober. Oke, kalau begitu nanti di tanggal 28 Oktober hari Senin itu saya akan masuk di kelas Ibu Yun ya. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran untuk melakukan observasi supervisi akademik. Oke, terima kasih ya Bu Yun atas waktunya. Kita sudah melakukan percakapan pra-observasinya. Ditunggu nanti saat observasi supervisi akademiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Sabrina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sintang, Kabupaten Sintang. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya ditemani teman saya, Ibu Yunisi SD. Gimana Bu Yun kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, Bu Yun, kita kan baru selesai melaksanakan observasi kelas ya, yang mana observasi kelas itu tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas. Nah, sekarang saya ingin melakukan pasca observasi terhadap Bu Yun. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Bu Yunisi yang terkait dengan jalannya proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini yang pertama ingin saya tanyakan kepada Bu Yun, bagaimana perasaan Bu Yun terkait berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Bu Nina. Iya, sama-sama. Jadi perasaan saya ini waktu kemarin melakukan observasi, kemudian dilihat dengan Bu Nina gitu, saya merasa tegang. Merasa tegang bukan artinya kita tidak bisa, tapi karena saya itu belum terbiasa kalau mengajar divideokan. Nah, jadi masih belum bersahabat lah dengan kamera itu. Iya. Tapi alhamdulillah berjalan lancar sih. Iya. Bisa ceritakan kembali Bu Yun area pengembangan yang ingin Ibu Yun lakukan, terus langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu Yun lakukan di kelas. Oke. Kalau tahapannya, yang pertama itu yang pasti saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian saya menyiapkan media pembelajaran yang akan saya gunakan. Kemudian area pengembangannya ini dua aspek ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi untuk aspek pengetahuan sendiri ini saya ingin itu siswa mengenal apa itu rencana anggaran biaya ya, untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian aspek keterampilannya saya mau nanti di akhirnya itu siswa bisa menghitung rencana anggaran biaya untuk pekerjaan konstruksi. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu Yun. Menurut Ibu Yun, apakah area pengembangan sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah berhasil. Cuman masih ada sedikit kekurangannya. Kalau begitu, menurut Ibu Yun, kekurangannya atau kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas itu apa aja? Ini kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, bukan saya pribadi, mungkin guru-guru lain juga akan mengalaminya. Jadi di dalam pembelajaran ini masih ada beberapa siswa itu yang kurang aktif. Oke. Nah, kalau begitu menurut Ibu, apa penyebab siswa itu menjadi kurang aktif? Kalau menurut saya ada kemungkinan pada saat pembagian kelompok ini masih belum sesuai dengan minat serta kemampuan dan gaya belajar dari siswa. Jadi saya pun merasa itu kurang melakukan pendekatan kepada siswa yang kurang aktif itu. Oke, jadi mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Bu Yun. Artinya siswa nanti merasa nyaman dan aktif di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Di sini mungkin apa yang akan Ibu lakukan di ajaran tahun baru nantinya? Di ajaran tahun baru ini saya berharapnya nanti di ajaran tahun baru saya akan memperbaiki lagi lah pembelajaran di kelas. Jadi nanti akan saya bagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian sehingga siswa ini bisa nyaman di kelompok tersebut. Jadi kalau siswa sudah nyaman berarti dia akan aktif, jadi tidak ada yang vakum lagi. Jadi itu
rencana tindak lanjut depannya ya depannya ya. Oke, terima kasih Bu Yun sudah menemani saya dalam konsultasinya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita ketemu lagi dan apa yang direncanakan akan berjalan dengan baik. Dan siswanya juga aku dalam kelas. Ya, sampai ketemu di lain waktu Bu Yun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.